Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihil burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa kiryatil akhyar wa miftah babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatidz, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, wabil khusus guru-guru kita, mubaligh kita, khutbah kita, ustaz Nofal Mukmin beserta seluruh para alim ulama yang baik. Yang saya cintai, yang saya muliakan, ketua panitia beserta seluruh panitia peringatan Maulid beserta seluruh hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat baginda Nabi Isa Muhammad yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barakah ini, kita duduk di sini bermalam-malaman, kedua mata kita terjaga untuk berzikir kepada Allah. Ada satu hadis Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Amr Al-Haddad sahib al-Ratib Qutb al-Irsyad wa Ghaus al-Ibad wal-Bilad. Al-Habib Abdullah bin Amr Al-Haddad, beliau adalah seorang dzurriyyah Nabi yang dimana ketika di umur 3 tahun beliau terkena penyakit cacar sehingga buta kedua mata beliau. Di umur 7 tahun dalam keadaan buta beliau hafal Al-Quran. Di umur 9 tahun beliau hafal kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Sunan Nasa'i. Di umur 11 tahun beliau hafal kitab-kitab Al-Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Bidayatul Hidayah, Riyadul Ilm dan lain-lain. Nah, beliau Abdullah bin Haddad pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad. Ketika beliau bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad, beliau berkata, "Ya Rasulullah, a'tini al-hadis." Ya Rasulullah, berikan aku hadis yang tidak pernah engkau berikan kepada para sahabatku, ya Rasulullah. Rasulullah pun memberikan beliau hadis. Kata Rasulullah, "Wahai Abdullah, barang siapa yang memegang tasbih, walaupun dia tidak bertasbih, pahalanya sama seperti orang-orang yang bertasbih." Kemudian kata Rasulullah, "Wahai Abdullah, barang siapa yang minum kopi, dia yang minum kopi untuk begadang dan berzikir kepada Allah, minum kopi agar kedua matanya terjaga biar tidak ngantuk, berhalang-halangan untuk berzikir kepada Allah, maka selama bau kopi itu masih ada di mulutnya, maka selama itu malaikat akan memohon ampun atas dosa-dosa." Nah, jadi kalau ada malam hari ini hadirin yang hadir di sini minum kopi, begadang, selama bau kopi itu ada di mulut kamu, maka selama itu malaikat akan memohon ampun atas dosa-dosa. Nanti besok-besok panitia kalau bikin acara lewat jam 12 malam sediain kopi semua. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan panjang lebar. Saya hanya akan membawakan beberapa ayat Al-Quran dan hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa mawaddata fil qurba." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Qul
qul la as'alukum alaihi ajran. Wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu apa yang disampaikan. La as'alukum alaihi ajran. Wahai umat, aku tidak meminta balasan apa-apa dari kalian. Wahai umat, aku tidak meminta upah, tidak minta bayaran, tidak minta balasan dari kalian. Nabi Muhammad berjuang di jalan Allah. Nabi Muhammad berdakwah kepanasan, kehujanan, siang, malam, agar Islam sampai kepada kita, agar Islam sampai, agar iman sampai, agar Al-Quran sampai. Nabi tidak butuh balasan apa-apa dari kalian. Nabi tidak butuh imbalan apa-apa dari kalian. Illa kecuali satu yang Nabi minta, itu pun atas perintah Allah. Apa itu? Mawaddata fil qurba, kecintaan kalian kepada al-qurba. Siapa al-qurba? Al-qurba adalah dzurriyyah baginda Nabi besar Muhammad. Al-qurba adalah anak cucunya Nabi Muhammad. Al-qurba mereka para habaib, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis, qala Rasul, an-nujumu amanu li ahli sama wa ahli baiti amanu li ahli al-ard. Bintang-bintang pengaman bagi penduduk langit. Keluargaku, anak cucuku adalah pengaman bagi penduduk bumi. Dalam hadis yang lain, qala Rasul, ahli baiti kasafinatin Nuh. Keluargaku, anak cucuku bagaikan perahunya Nabi Allah Nuh. Siapa yang naik selamat, yang tidak naik maka tidak akan selamat. Saudara-saudara, di Indonesia banyak para dzurriyyah Nabi Muhammad, banyak para habaib, banyak para al-qurba. Di luar Batang adalah Habib Hussein bin Abu Bakar bin Idrus, ada Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Priuk, ada Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsi Kuitang, ada Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, Habib Ali bin Hussein Al-Abtas. Banyak para habaib di Bogor, Habib Abdullah bin Muhsin Keramat Empang. Banyak para dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, di zaman sekarang ini ada salah satu daripada dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu sosok daripada dzurriyyah Nabi. Beliau di dalam tubuhnya mengalir darah baginda Nabi besar Muhammad. Di dalam tubuhnya mengalir darah Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Dalam tubuh beliau mengalir darah Sayyidina Ali, mengalir darahnya Asadul Badri wal Hunain, mengalir darahnya singa perang Badar dan singa perang Hunain. Dalam darah beliau mengalir darahnya seorang manusia yang ketika di perang Badar, ketika 1 lawan 1, Nabi Muhammad bertanya, siapa di antara kalian yang berani melawan dia? Manusia ini mengangkat tangan, ana ya Rasulullah. Jangan, kamu masih muda. Rasul tanya lagi, siapa di antara kalian yang berani melawan dia? Angkat tangan, ini anak muda. Saya ya Rasulullah. Jangan, kamu masih muda. Siapa yang berani di antara kalian melawan dia? 3 kali diangkat tangan, saya ya Rasulullah. Ayo berdiri, maju kamu. Dalam tubuh beliau mengalir darah manusia tersebut, mengalir darahnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau adalah salah satu dzurriyyah Nabi yang pada masa sekarang ini menjadi kebanggaan bagi kami para habaib. Beliau dzurriyyah Nabi yang sangat berani. Beliau menjadi singa dimanapun beliau berada. Beliau bukan singa sirkus. Kalau singa sirkus beraninya cuma di kandang. Beliau menjadi singa dimanapun beliau berada. Beliau mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Beliau tidak takut dipenjara. Beliau tidak takut dibunuh. Beliau bukan berani mati, tapi beliau mencari mati. Beliau salah satu dzurriyyah Nabi Muhammad yang dimana mengorbankan jiwanya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan darahnya demi ini agama dan demi ini negara. Beliau adalah kebanggaan kami para habaib. Beliau Sayyidina Al-Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Saudara
zuriyah Nabi Muhammad SAW. Beliau cucunya Nabi yang di dalam tubuhnya mengalir darah keberanian Nabi Muhammad. Pada saat ini beliau sedang dizalimi oleh musuh-musuh agama. Beliau sedang dizalimi oleh musuh-musuh negara. Beliau sedang dizalimi oleh pengkhianat-pengkhianat bangsa. Beliau telah dizalimi oleh para pengkhianat-pengkhianat negara. Beliau Habib Rizik dicari-cari kesalahannya. Beliau difitnah, beliau dituduh, beliau ingin menyelamatkan Pancasila dari penoda-penoda Pancasila, tapi beliau justru dituduh menistakan Pancasila. Beliau ingin menyelamatkan ini negara dari penjajah-penjajah asing, dari tangan-tangan asing yang ingin merebut kekuasaan di Indonesia, yang ingin merampas harta kekayaan Indonesia. Justru beliau dituduh sebagai perusak negara. Beliau ingin menyelamatkan agama dari ulama-ulama suku, dari kera-kera bersorban yang menjual ayat-ayat Allah demi urusan dunia. Beliau ingin menyelamatkan agama dari ulama-ulama suku, dari ulama-ulama sesat yang berdiri di depan pintu surga, yang menjadi penjilat-penjilat penguasa. Tetapi beliau justru dituduh sebagai orang yang merusak ini agama. Beliau Habib Rizik, saudara-saudara, dimusuhi oleh pejabat-pejabat bangsa, oleh pejabat-pejabat zalim. Beliau sedang diincar, saudara-saudara, oleh komunis, oleh PKI Gaya Baru. Beliau diincar oleh pejabat-pejabat zalim. Beliau diincar oleh pejabat-pejabat yang telah mengkhianati pendahulu-pendahulunya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya sampaikan kepada kamu bahwasanya Habib Rizik bukan hanya miliknya FPI. Habib Rizik milik seluruh umat Islam. Habib Rizik milik rakyat Indonesia. Maka saya sampaikan, wahai kalian pengkhianat-pengkhianat bangsa, wahai kalian pengkhianat-pengkhianat negara, wahai kalian pengkhianat-pengkhianat agama, kami umat Islam, kami rakyat Indonesia akan setia kepada Habib Rizik. Kalau sampai ada apa-apa dengan Habib Rizik, kalau sampai Habib Rizik di penjara, kalau sampai sehelai rambutnya Habib jatuh, kalian bukan berurusan dengan FPI, kalian berurusan dengan kami umat Islam, kalian berurusan dengan kami rakyat Indonesia. Saya sampaikan kepada kamu, hei Kapolda Jawa Barat, hei Anton Bangsa, berani macam-macam kamu sama zuriat Nabi Muhammad, berani-berani kamu macam-macam sama cucunya Nabi, berani kamu macam-macam sama ulama. Ada satu hadis, saudara-saudara, qala Rasul, man lam ya'rif huquq itrati wal ansar wal arabi, kata Nabi, barang siapa yang tidak mengenal, barang siapa yang tidak tahu hak-hak zuriatku, hak-hak keluarga dan anak cucuku, barang siapa yang tidak mengenal hak-hak ansor, yang tidak mengenal hak-hak Arab, dia salah satu daripada 3 golongan, kata Nabi. Imma munafik, bisa jadi dia orang munafik, bisa jadi mungkin dia adalah anak zina, dan bisa jadi dulu bapak dan ibunya bikin dia dalam keadaan ibunya sedang haid. Nah, kira-kira Anton Bangsat ini dari 3 ini yang mana, Anton? Hah? 3-tiganya, saudara-saudara. Berani-beraninya kamu macam-macam sama ulama. Udah ulama, zuriatnya Nabi lagi, saudara-saudara. Qala Rasul, akrimul ulama fa innahum indallahil kurama. Muliakan para ulama, muliakan mereka, agungkan mereka, karena mereka mulia dan agung di sisi Allah. Dalam hadis qala Rasul, man lam yattasil billah wa lam yattasil bi wa lam yattasil bil ulama fa huwa nufarriq. Kata Nabi, barang siapa al-adun nas, manusia yang paling bangsat, manusia yang paling bejat, manusia yang paling buruk, man lam yattasil billah wa lam yattasil bi wa lam yattasil bil ulama, yang tidak berhubungan dengan aku, yang tidak berhubungan dengan ulama, ya apa? Yang tidak berhubungan dengan Allah, tidak berhubungan denganku, dan tidak berhubungan dengan ulama.
Al-anun nas, dalam hadis yang lain, al-anun nas, manusia yang paling laknat, manusia yang paling bejat, manusia yang paling biadab, manusia yang tidak cinta kepada Allah, tidak cinta kepada aku, dan tidak cinta kepada para ulama. Kalian wahai para pejabat-pejabat, harusnya kalian mengikuti pejabat-pejabat terdahulu. Bagaimana para Amirul Mukminin, bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kamu tahu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bagaimana kecintaan beliau kepada zuriyah Nabi Muhammad, bagaimana kecintaan beliau kepada cucunya Nabi. Satu waktu beliau Umar bin Abdul Aziz ketika menjabat sebagai khalifah, beliau 2 tahun jadi khalifah, 2 tahun Islam makmur, 2 tahun Islam jaya, sampai-sampai keadilan itu merata. Bahkan binatang, keadilan nyampe sama binatang ketika beliau jadi khalifah. Kamu tahu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu kambing dan serigala, domba dan serigala itu digembala bareng. Si serigala tidak berani macam-macam sama domba, saking meratanya keadilan di zaman beliau. Bahkan nyampe ke binatang, serigala dan domba bareng-bareng digembala. Serigala nggak berani makan ini domba di zamannya beliau, saking meratanya keadilan. Ketahuannya kapan? Ketika ada serigala makan itu domba, baru ketahuan, oh ternyata Khalifah Umar bin Abdul Aziz sudah meninggal. Makanya ketahuan dari situ. Meninggalnya beliau, orang-orang di pelosok tahu ya beliau meninggal ketika ada serigala yang makan domba ketika digembalakan bareng. Nah, beliau pernah kedatangan tamu dari Makkah. Kedatangan para pembesar-pembesar, pejabat-pejabat, para ulama datang di tempat beliau. Ketika datang beliau lihat ada satu anak kecil yang wajahnya tidak pernah sepi dari cahaya Allah. Beliau lihat itu anak kecil, beliau tanya, itu anak kecil siapa? Oh, itu salah satu daripada zuriyahnya Nabi Muhammad. Oh, panggil sini. Dipanggil sama beliau itu anak kecil. Beliau ajak ngobrol, beliau ajak main itu anak kecil. Pejabat-pejabat yang lain beliau nggak pedulikan. Ulama-ulama yang lain beliau nggak pedulikan. Waktunya beliau habiskan dengan ini salah satu daripada ini satu zuriyahnya Nabi Muhammad yang masih kecil. Ketika mau pulang, beliau bilang, yang lain kasih hadiah satu, kecuali ini anak kecil. Ini anak kecil, kasih dia 2. Kata yang mau ngasih, ya Khalifah, kenapa yang lain 1 kok dia 2? Iya, yang 1 aku kasih buat dia, yang 1 aku kasih untuk datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini anak kecil mau pulang, dipanggil lagi, sini dulu, sini. Dicubit sama Umar bin Abdul Aziz, dicubit sekenceng-kencengnya. Ini anak kecil teriak, saudara-saudara. Ini orang-orang kaget, ya Khalifah, tadi kamu kasih hadiah, sekarang kamu cubit sekenceng-kencengnya. Kenapa? Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, itu adalah tanda antara aku dan dia. Biar dia kenal saya punya wajah, biar nanti di akhirat ketika saya butuh pertolongan, dia kenal, oh ini dulu yang cubit saya, sehingga saya minta syafaat kepada dia nanti kelak di akhirat. Lihat bagaimana kecintaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz kepada zuriyah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wajib bagi kamu untuk mencintai beliau. Wajib bagi kamu untuk mencintai Habib Rizik. Wajib bagi kamu untuk membela beliau, karena beliau salah satu daripada zuriyah baginda Nabi besar Muhammad yang betul-betul mengorbankan jiwanya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan darahnya demi ini agama dan demi ini negara. Beliau tidak dibayar, beliau tidak digaji, beliau tidak bisa disuap. Beliau adalah orang yang mengatakan hak itu hak. Beliau nggak bisa disuap, nggak kayak banyak ulama, banyak ustaz, banyak kiai, banyak kabin, tapi bisa disuap, bisa disogok. Beliau nggak bisa disuap, beliau tidak bisa disogok, beliau tidak dibayar, beliau tidak digaji, beliau ikhlas berjuang di jalan Allah. Beliau adalah sebab kemuliaan kamu, beliau adalah sebab kehormatan kamu. Kenapa saya katakan begitu? Dalam Al-Quran Allah berkata, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat yang paling bagus, umat yang paling baik, umat yang paling mulia, umat yang paling utama. Kalian umat yang paling baik dengan apa? Dengan beramar ma'ruf dan nahi munkar. Beliau mewakili kita umat Islam mendapat predikat umat yang terbaik. Beliau Habib Rizik, beliau darahnya kamu, beliau dagingnya kamu, beliau
beliau akhiratnya kamu. Maka wajib bagi kita sebagai umat Islam yang cinta ulama, wajib membela beliau sampai titik darah penghabisan. Kita tidak pernah cari musuh, kami tidak pernah cari musuh, tapi kalau musuh datang haram bagi kita untuk lari. Waqatilu fi sabilillah alladziina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Kami tidak mau perang, kami tidak mau cari musuh, tapi kalau kami diperangi duluan maka kami akan berperang sampai kematian mendatangi kami. Karena bagi kami kematian di jalan Allah adalah hari raya, saudara-saudara. Makanya kalian pejabat-pejabat bangsa dengan macam-macam kamu sama umat Islam. Apalagi ini Mak Banteng satu ini, Megawati. Kamu udah tua bukannya tobat kamu. Udah tua, udah nenek kamu mau mati. Tobat kamu sama Allah. Udah cukup kamu khianati ini bangsa. Cukup kamu khianati ini negara. Cukup sudah kamu khianati kamu punya bapak. Cukup sudah kamu jual harta kekayaan Indonesia. Sekarang kamu macam-macam melawan ulama kamu ya. Macam-macam kamu melawan umat Islam. Kamu siapa? Pangkat kamu apa? Jangan kamu sombong dengan kamu punya pangkat. Jangan kamu sombong dengan kamu punya partai. Di atas kamu ada Allah yang maha berkuasa, raja di atas para raja. Kamu kira kami umat Islam takut dengan tantangan kamu? Hah? Kamu kira kami takut? Kami tidak akan pernah takut. Justru itu yang kami mau. Kami pengennya perang, kami pengennya mati. Banyak pejabat-pejabat bangsa sekarang ini sok-sok nasionalis, sok-sok Pancasilais, ngomongnya nasionalis, ngomongnya Bhinneka Tunggal Ika, ngomong Pancasila, Pancasila. Justru kalian yang berlindung di balik Pancasila, kalian yang telah menistakan Pancasila. Ngomong Pancasila tapi hati kalian kosong dari nilai-nilai ruh Pancasila. Ngomong Pancasila tapi kalian telah mengkhianati dari sila pertama sampai sila kelima telah kalian khianati. Ngomong merah putih, apalagi di GNBI. Kemarin waktu mereka mendorong Kapolda untuk nahan Habib Rizik, pakainya merah putih. Gaya kamu pakai merah putih. Apa yang sudah kamu korbankan untuk merah putih? Apa yang sudah kamu korbankan untuk ini negara? Habib Rizik dan FPI-nya ketika Aceh gempa, ada kamu turun? GMI bangsat, ada kamu turun? Siapa yang turun di Aceh? Habib Rizik. Setiap ada bencana-bencana, siapa yang turun duluan? FPI. Bukan kamu. Gaya-gaya preman berani keroyokan kamu. Itu orang kalau kayak begitu di tempat saya di Sulawesi dikulitin tatonya itu. Kamu gaya-gaya berani keroyokan. Kalau kita udah serang aja tato udah lari duluan. Kalau laki-laki dengan keroyokan, ayo kamu berantem sama saya. Kita masuk satu sarung, masuk dalam satu kain. Kamu pegang badik, saya pegang badik. Kita tusuk-tusukan sampai mati. Atau enggak tangan kosong, masuk dalam satu sarung biar nggak bisa lari. Jangan macam-macam kamu sama umat Islam. Jangan macam-macam kamu sama ulama. Ngomong sok-sok pakai merah putih. Kalian yang telah mengkhianati merah putih. Pejabat-pejabat tiap minggu hormat bendera merah putih. Kalian telah khianati merah putih. Kami jarang hormat bendera, tapi merah putih hidup abadi dalam hati kami. Ngomong Bhinneka Tunggal Ika, justru kalian pemecah belah bangsa. Pejabat misalnya korupsi juga kamu. Korupsi uang rakyat, makan harta rakyat, pakai sok-sokan bela rakyat. Kalian jangan macam-macam sama rakyat, polisi bangsa. Jangan macam-macam sama rakyat. Mobil kalian, seragam kalian, semuanya dari rakyat. Habib yang mau menyelamatkan negara dari pengkhianat-pengkhianat, mau menyelamatkan Pancasila, malah mau kalian masukkan penjara. Ahok si darah pelacur itu, tahu darah pelacur? Ahok itu darah pelacur itu.
Ahok yang jelas-jelas menistakan agama malah nggak ditahan-tahan. Polisi, dibayar berapa kamu sama Ahok? Kok jadi buta kamu? Kalian jangan macam-macam sama umat Islam kalian. Oh, saya punya senjata. Kami tidak takut senjata kalian. Kami laskar. Laskar itu kalau ditembak nggak lari, ditembak pakai baju. Habib aja mau dimasukkan penjara cepet, nafsu banget si Tito itu. Ahok gak dimasukkan penjara, Habib Rizik dzurriyyah Nabi ulama malah mau dimasukkan penjara. Ada apa dengan kalian ini? Itu Tito, Jokowi, Ahok kebanyakan nyusu sama Megawati tuh. Makanya jadi pada bangsat-bangsat otaknya itu. Kenapa kalau saya hina Jokowi mau ditangkap saya? Jokowi bangsat, tangkap saya polisi. Kenapa kalau saya hina Megawati? Kalau mau tangkap saya, Megawati bangsat, tangkap saya. Emang bener bangsat kok. Kalau nggak bangsat nggak mungkin musuhin ulama. Kalau nggak bangsat nggak mungkin musuhin habaib. Yang musuhin habaib, yang musuhin ulama, yang mau nangkepin ulama itu bangsat. Jangan-jangan PKI Megawati. Bisa jadi partainya PKI itu. Jangan mentang-mentang kalian sekarang rezim penguasa terus kami takut. Yang menaikkan pejabat rakyat, yang bisa menurunkan pejabat juga rakyat. Jadi kalian jangan macam-macam sama rakyat. Jangan macam-macam kamu. Jangan sombong, polisi, pejabat. Jangan sombong dan kamu punya jabatan. Di atas kamu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut kamu. Harusnya kalian dekat dengan ulama, cintai ulama, lindungi ulama. Bukan malah musuhin ulama. Udah kayak PKI musuhin ulama. Yang musuhin ulama itu PKI. Saya tanya sama kamu, kalau ada pejabat yang PKI, siap bantai? Bantai. Kalau ada partai yang dimana disusun PKI, siap bantai. Kalau ada ustadz yang PKI, bantai. Kalau ada kiai yang PKI, bantai. Kita bantai, saudara-saudara. Kalau sampai Habib Rizik ditangkap, sampai Habib Rizik dipenjara, tidak ada kata-kata yang lain, hanya satu kata, revolusi. Tidak ada kata-kata lain. Makanya kita doakan, semoga Allah menghancurkan musuh-musuh negara. Allah Subhanahu wa Ta'ala musuhkan pengkhianat-pengkhianat bangsa. Allah hancurkan penjajah-penjajah asing. Allah Subhanahu wa Ta'ala hancurkan penjajah-penjajah asing. Penjajah Cina, penjajah Amerika, penjajah Rusia, penjajah Australia, siapapun, semoga Allah hancurkan mereka. Pejabat ngomongnya nasionalis, ngomongnya Bhinneka Pancasila. Andaikan ada penjajah-penjajah dari luar mau datang ke Indonesia, mau rebut Indonesia, mereka tuh yang lari duluan. Kalau ada penjajah-penjajah asing dari luar, Cina kek, Australia kek, Amerika kek, Rusia kek, siapapun mau coba-coba datang ke Indonesia, mau merebut Indonesia, menguras, merampas, merampok harta kekayaan Indonesia, mau coba-coba memecah belah bangsa Indonesia, mau coba-coba mengambil kedaulatan Indonesia, merampas kedaulatan Indonesia, menjajah Indonesia. Kami santri-santri yang pakai sarung berada di barisan paling depan, membela tanah air, membela agama, membela agama, saudara. Kita di barisan paling depan, Pak Polisi, camkan itu. Kami berada di barisan paling depan. Tanah Indonesia ini telah dicuci dengan darah para santri yang pakai sarung, darah para kiai, darah para ulama, bukan darahnya mata sipit. Justru mereka yang mata sipit penjajah. Kalian berjanji, para pejabat berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Kok yang makmur bukan rakyat?
yang makmur Cina, yang sejahtera Cina. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di negara kita sendiri, kelaparan di negara kita sendiri, kehausan di negara kita sendiri, menderita di negara kita sendiri. Wahai bapak-bapak bangsa, wahai Soekarno, wahai Bung Tomo, wahai Jenderal Sudirman, kalian para pendiri bangsa, bukankah kalian berkata, wahai generasi kami titipkan ini bangsa kepada kalian. Wahai Soekarno, dengarkan dalam kuburmu. Wahai Soekarno, yang kalian titipkan sekarang tidak amanah, yang kalian titipkan sekarang mengkhianati kalian sebagai bapak-bapak bangsa. Mereka, wahai Soekarno, wahai Jenderal Sudirman, wahai para pahlawan, pejabat sekarang menzolimi kami sebagai rakyat. Mereka menindas kami, mereka makan harta kami, mereka makan uang kami, mereka makan darah kami, mereka makan keringat kami. Mereka telah menodai ideologi kalian. Mereka telah menodai kalian sebagai para bapak-bapak bangsa. Oleh karena itu kalian, wahai para pejabat, insaf kalian, tobat kalian. Megawati, kamu udah tua Megawati, tobat udah kamu sama Allah. Pakai ngomong lagi, kalau mau jadi orang Islam jangan jadi orang Arab. Oh, kayak dulu pernah diputusin sama orang Arab itu. Kayaknya galau dia. Mungkin dulu pernah pacaran sama Habib kayaknya. Ditinggal kawin lagi sama Habib. Sakit hati dia sama orang Arab. Galau Megawati. Dalam hadis qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Uhibbul Araba li thalathin, li'anni Arabi wal Qur'an Arabi wa kalam ahlul jannah Arabi." Kata Nabi Muhammad, cintailah oleh kalian Arab karena 3 perkara. Li'anni Arabi, karena aku orang Arab, kata Nabi. Mungkin Nabinya Megawati orang Cina kali ya. Kebanyakan niup pantat Cina itu Megawati. Wal Quran Arabi, dan karena Al-Quran berbahasa Arab. Megawati nggak pakai Quran dia, Qurannya bahasa Cina kali Megawati. Wa kalam ahlul jannah Arabi, dan bahasa penduduk sorga. Bahasa penduduk sorga adalah bahasa Arab. Kalau Megawati benci Arab, berarti penduduk mana Megawati? Penduduk mana? Penduduk mana? Neraka kamu Megawati. Benci sama orang Arab kamu. Saya tanya sama kamu, para pahlawan, Imam Bonjol orang apa? Diponegoro orang apa? Sultan Hamid II yang bikin lambang Pancasila orang apa? Ada Habib, saya lupa namanya, Bangsa Al-Mutahhar di Semarang, menyelamatkan bendera darah putih, menyelamatkan sang saka darah putih. Orang mana? Nabi kalian orang mana? Al-Quran bahasa apa? Kalian kalau sholat pakai Cina bahasa Arab? Megawati itu pakai Cina kalau dia sholat. Itu kalau sholat masih mending kalau sholat. Lah Megawati nggak pernah sholat. Ketahuan orang kalau sholat mukanya muka rahmat walaupun udah tua. Ini gak ada muka-muka rahmat. Pakai gaya-gaya mak banteng. Makanya Ahok itu kan congornya congor banteng, nggak bisa dijaga congornya, congor bangsat. Mulutnya mulut babi, mulutnya banyak ngomong kerja dikit. Mulut besar nyali otaknya kecil. Mulut kayak bangsat di sidang aja nangis dong. Kayak banci kamu. Dulu kamu kayak bajingan, kayak preman kamu. Belum di penjara udah nangis. Bagaimana kalau di penjara kamu? Kok Ahok? Bangsat. Kenapa kamu nangis? Kamu nangis biar umat Islam kasihan sama kamu. Kamu nangis biar umat Islam iba sama kamu. Kamu nangis biar umat Islam maafkan kamu. Saya tanya kamu, Ahok nangis
mukoko. Ahok, bisa kamu kembalikan air mata rakyat kecil, air mata rakyat susah yang kamu gusur. Bisa kamu kembalikan air mata mereka, bisa kamu kembalikan kebahagiaan mereka, bisa kamu hilangkan penderitaan mereka. Jadi nggak usah pakai kayak nangis kamu. Saya nggak heran kalau ada orang Kristen, orang Cina bela Ahok, saya nggak heran. Huahumahum, dia juga. Dan saya heran itu kalau ada orang Islam bela Ahok, itu yang saya heran tuh. Kalau ada orang Islam bela Ahok, berarti itu orang lebih bangsat dari Ahok. Apalagi ada ustadz, kiai, ngaku NU, bela Ahok, bikin malu NU monyong. Kalau ada ustadz, kiai, bela Ahok, itu ustadz, itu kiai, lebih bangsat dari Ahok. Makanya jangan heran kenapa Ahok itu berani. Kalau Ahok yang dukung dia Kristen, Cina semua, nggak ada Muslim, nggak bakal berani dia kayak begitu. Ahok berani karena banyak orang Islam di belakangnya dia, banyak orang-orang munafik di belakangnya dia, banyak ustadz kiai di belakangnya dia, makanya dia berani. Kalau nggak ada orang Islam di belakang dia, mana berani itu bangsa satu itu, nggak bakal berani dia. Makanya Rasulullah berkata, rusaknya rakyat jadi rusak karena pejabat jadi rusak karena para ulama yang mendiamkan kemaksiatan mereka. Makanya wajib ada ulama dzurriyyah Nabi yang seperti beliau Habib Rizik. Saya sampaikan sama kamu kira banyak ya Habib kayak Habib Rizik itu? Kamu tahu kami dalam thariqah kami, saya sampaikan kepada kalian biar kalian tahu thariqahnya kami para habaib. Dalam thariqah ta'ala ini, dalam thariqahnya kami para habaib, itu kami mematahkan pedang saudara-saudara. Semenjak zamannya Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi mematahkan pedang, membengkokkan pedang. Tetapi kakeknya Faqih Muqaddam, Muhajir ilallah Ahmad bin Isa Ar-Rumi namanya. Beliau kemana-mana bawa pedang. Beliau bahkan ngajar pun bawa pedang. Nah Habib Rizik ini beliau kalau kata saya ya, nggak tahu kalau kata Habib yang lain. Kalau kata saya, beliau ini mujaddid. Tahu mujaddid? Pembaharu beliau. Setiap 100 tahun itu ada pembaharu. Dari kalangan habaib, Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Setelah Habib Abdullah bin Abdul Haddad, Sohib Rotib 100 tahun kemudian Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Nah habis Habib Ahmad bin Umar bin Smith ke sini nih, ke zaman sekarang nih, itu 100 tahun. Mungkin beliau adalah mujaddidul Islam di zaman sekarang. Jarang ada habaib seperti beliau yang tegas. Ada habib-habib dulu banyak, tetapi di zaman sekarang beliau salah satunya dzurriyyah Nabi yang paling menonjol. Keberanian beliau menjadi singa dimanapun beliau berada demi membela kita sebagai umat Islam. Maka saya sampaikan kepada kamu, Habib Rizik telah membela umat Islam dari dulu sampai detik ini. Habib Rizik membela Al-Quran dari dulu sampai detik ini. Habib Rizik dari dulu membela Islam, membela kita sebagai umat. Sekarang giliran kita membela Habib Rizik, giliran kita membela beliau sampai titik darah penghabisan. Saya ngomong begini jangan kamu kira saya ini FPI. Oh ya pantas Habib Bahar ngomong begitu, Habib Bahar FPI. Saya bukan FPI saudara-saudara, saya bukan FPI, tapi cintanya saya sama beliau Allah satu yang tahu. Indonesia butuh FPI. FPI ini kamu tahu, FPI bukan hanya milik umat Islam, FPI milik seluruh rakyat Indonesia, yang Islam kayak, yang Kristen kayak, yang Buddha kayak, yang Hindu kayak. Yang penting bukan kafir zimmi. Kalau masalah kafir zimmi, berhadapannya bukan hanya dengan FPI, tetapi dengan kita umat Islam.
Kalau masalah kafir sini, pernah nggak FPI ganggu kafir sini? Nggak pernah. Nggak pernah ada FPI ganggu kafir sini. Nggak pernah. Tapi kalau kafir harbi, tahu kafir harbi? Kayak Ahok bangsat ini. Ini bukan kafir harbi lagi. Di atasnya kafir harbi ini Ahok ini. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, saya baiat kamu pada malam hari ini. Kamu janji kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Saya ambil sumpah kamu. Kamu ikut kata-kata saya. Saya ikuti saya. Saya berjanji demi Allah, saya akan membela Habib Rizik bin Hussein bin Syihab sampai titik darah penghabisan. Saya siap mengorbankan nyawa saya, jiwa saya, darah saya demi membela beliau. Saya siap mencari mati demi membela beliau, demi membela ulama, demi membela para habaib, demi membela para kiai. Saya siap berjuang mengangkat pedang di belakang Habib Rizik, dan Allah lah yang sebaik-baiknya menjadi saksi dalam perjanjian ini pada malam hari ini. Semoga Allah berikan umur panjang kepada kita pihak guru Habib Rizik. Semoga Allah hancurkan musuh-musuh negara, Allah hancurkan musuh-musuh agama, Allah hancurkan para pengkhianat-pengkhianat bangsa dan negara. Sekali lagi saya katakan kepada kalian, wahai pejabat-pejabat zalim, wahai pengkhianat bangsa, rakyat dan negara, kami rakyat sudah resah dengan kalian. Sudah cukup selama ini kalian bodoh-bodohi kami. Sudah cukup selama ini kalian tipu-tipu kami. Kalian bilang melayani kami, memakmurkan kami, mensejahterakan kami. Bohong, pendusta kalian. Kami tidak bisa lagi kalian bohongi. Maka sudah cukup. Jangan sampai kalian macam-macam dengan ulama kami. Kalau kalian dengan kami nggak apa-apa, tapi jangan sampai kalian mau macam-macam dengan ulama kami. Wahai para pejabat, camkan kata-kata kami. Kami umat Islam, kami rakyat Indonesia. Kalau kami mati demi agama, kalau kami mati demi negara, bagi kami kematian adalah hari raya. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita semua pada malam hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, mari sama-sama kita membaca Hizib Nasr. Kita doakan, ini Hizib Nasr kita niatkan untuk musuh-musuh negara, untuk musuh-musuh agama. Semoga Allah hancurkan mereka. Sebab Hizib Nasr adalah pedang yang terhunus. Ulama-ulama terdahulu, mereka semua, mereka punya senjata yang lebih hebat dari pedang, lebih hebat daripada AK-47, lebih hebat daripada bambu runcing. Apa itu? Hizib Nasr adalah senjata ulama-ulama terdahulu dalam melawan penjajah-penjajah Belanda ataupun Jepang. Pada malam hari ini kita baca sama-sama Hizib Nasr. Kamu yang gak hafal, amin saja, amin yang keras kamu. Semoga Allah hancurkan musuh-musuh agama, Allah hancurkan musuh-musuh negara. Kalau memang Jokowi, Megawati, Ahok dan antek-anteknya adalah musuh negara, kalau memang mereka mengkhianati rakyat, kalau memang mereka mengkhianati bangsa, kita niatkan baca Hizib Nasr agar mereka cepat mati. Al-Fatihah ila ruh Sayyidina Al-Imam Asy-Syaikh Habib Hasan Asy-Syadzili bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi zati jabaruti qahri
wa bi surati ighafati nasrik wa bi ghairi ghaliat hurmatik wa bi himayatika liman ihdama bi ayati nas'aluka ya Allah ya Sami ya Gharib ya Mujib ya Sari ya Muttaqib ya Syadid al-Bats ya Jabbar ya Qahar ya Malajuzu Gahru Jababirah wa la ya'dum alayhi halakul mutamarridah min al-muluki wal atasirah anta ja'ala kaida man kadani fi nahri wa mataraman madrabin aidan alayhi wa ufraga man hafril waqi'an fiha wa man sabri syabakatal khidah idhalu ya sayyidi musafan ilaiha wa musadan fiha wa asiran ladaiha Allahumma bihaqqi kaf ha ya ain sad ikfina hambal ida wa lakihim ar-rada waj'alhum likulli habibin fida wa sallit alaihim ajlan ni'mati fil yawmi wal ghada Allahumma baddid samlahum Allahumma farrij jamahum Allahumma agril adadahum Allahumma ja'alid da'irata alaihim Allahumma awsilil adaba ilaihim Allahumma akhrijhum an dairatal hilm waslubuhul madal imhan wa qul aydiyahum warbut ala qulubihim wa la tuballighumul amal Allahumma mazzaqhum kulla mamazzaq mazzaqtahu min a'daika intisaran li anbiya'ik wa rasulik wa awliyaik Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika la a'daik Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika la a'daik Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika la a'daik Allahumma la tumakin al-a'da fina wa la tusallitu alaina bi dhunubina Allahumma la tumakin al-a'da fina wa la tusallitu alaina bi dhunubina Allahumma la tumakin al-a'da fina wa la tusallitu alaina bi dhunubina Amin 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 Hummal amru wa jannah surufan ala yusruf Amin Ain sin kaf himayatuna min manahaf Allahumma gina syaral aswa wa la taj'alna mahallil balwa Allahumma atina amalan raja wa fawqal amal Yahu 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 Ya man bi fadli fadrih nas'aluka al-ajal al-ajal ilahil ijabatan ijabah ya man ajaba nuhan fi qaumih wa ya man nasra ibrahim ala a'daih wa ya marada yusuf ala ya'qub ya man kashafa dhurra ayyub ya man ajaba da'wata zakaria ya man qabila tasbih yunus ibn matta nas'aluka bi asri hadhihi ad-da'awat an taqabbal lana bihi da'awna wa an tu'tiyana ma sa'alnak an jizana wa'adaka allati wa'adta li ibadika al-mu'minin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin in qata'at amaluna wa izzatika illa minka wa khaba raja'una wa hakika illa fi in aqad gharat arham wa ta'ada faghrabu syay'a minna gharat Allah ya gharat Allah adatil aduna wa jaru wa rajana Allahu mujira wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil 'azim Salamun ala nuhin fil alamin istajib lana amin 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 faquti adabiral qawmil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Saya sampaikan kalau Pak polisi mau tangkap saya, tangkap sekarang aja, jangan nunggu besok. Kalau ada mau tangkap, tangkap sekarang. Jangan tunggu besok nangkepnya, tangkap sekarang kalau kamu laki-laki. Tapi insya Allah kita doakan semoga polisi-polisi di polisi yang baik. Tapi polisi sekarang yang baik sama yang bangsat, banyakkan yang bangsat. Tapi mudah-mudahan jadi polisi yang baik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.